Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1805 chapter 1805, Spirit Pagoda Master Gu Yuena. Bala bantuan dari Korps Angkatan Darat Barat Laut dan Korps Angkatan Darat Pusat tiba beberapa menit kemudian, tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Mereka tidak pernah bisa mendapatkan kembali apa yang hilang. Dong Xian berdiri di atas meja serigala ganas dan melihat kekacauan yang tersebar dari apa yang tersisa dari medan perang. Dia tampak seperti dia berusia 10 tahun. Jika mereka tidak secara egois dipaksa untuk memanfaatkan surga abadi secepat mungkin, Korps Tentara Barat tidak akan diserang secepat itu. Apapun masalahnya, hidup tidak mengizinkan jika apa yang terjadi sudah terjadi. Tragedi itu telah terjadi tepat di depan matanya. Pengumpulan data yang dilaporkan kepadanya mencambuk jantungnya dan membuatnya lebih menderita. Wajah-wajah yang akrab itu sudah lenyap. Kekuatan musuh jauh melebihi ekspektasinya. Qiangu Dongfeng, Qiangu Dongfeng. Dong Xian hampir mengatupkan giginya karena marah ketika dia mengingat nama itu. Itu adalah saran dari Master Pagoda Jiwa yang membuatnya memilih untuk melakukan ini. Dia mencari sosok Qiangu Dongfeng di dalam kerumunan dan menemukannya segera. Tidak hanya Qiangu Dongfeng, tetapi dia juga menemukan banyak Feng Hao Duoluo Pagoda Roh. Mereka telah membentuk cincin di tempat yang mengelilingi beberapa lusin pembangkit tenaga spirit pagoda yang kekuatan hidupnya telah dimakan. Yang tersisa hanyalah roti mereka. Ada beberapa judul Duoluos di antara mereka. Dong Xian melebarkan mulutnya. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya. Seandainya anggota Pagoda Roh tidak menghentikan banyak Feng Hao Duoluo Abisal sebelumnya, mungkin Korps Tentara Barat akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan dan asetnya segera. Adegan di mana Gu Yuena menghentikan Raja Roh sebelumnya sudah tertanam dalam di benaknya. Dia hanya menyadari bahwa gadis muda yang jarang berbicara dan tetap rendah hati dalam pertemuan itu sebenarnya sangat kuat pada saat itu. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari Qiangu Diet. Qiangu Dongfeng, kami harus mendakwa Anda. Anda tidak pantas menjadi Master Pagoda Jiwa lagi. Suara tajam tiba-tiba datang dari tanah. Ini menarik perhatian banyak orang di daerah tersebut. Sementara itu, Qiangu Dongfeng berdiri di depan roti dari banyak pembangkit tenaga spirit pagoda. Dia tampak seperti telah babak belur. Dia sadar akan keseriusan masalah ini, tentu saja. Itu adalah keputusannya yang mengakibatkan kerugian besar bagi Korps Tentara Barat dan Pagoda Jiwa. Seandainya bukan kekuatan mengejutkan Gu Yuena, mungkin kerugiannya akan berlipat ganda. Qiangu Dieting memejamkan mata, tetapi orang bisa melihat bahwa tubuhnya sedikit gemetar. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat menderita. Pagoda Jiwa dikutuk. Qiangu Dieting sangat menyadari pentingnya pertempuran ini. Korps Angkatan Darat Barat selalu menjadi sekutu terpenting Pagoda Roh, tetapi mereka benar-benar telah menjebak sekutu mereka dengan mengerikan. Terlepas dari hilangnya Pagoda Roh, kerugian Korps Tentara Barat bahkan lebih besar. Menteri militer di atas mereka pasti akan marah juga. Tidak peduli seberapa kaya Pagoda Roh, mereka hanyalah organisasi master jiwa tanpa dukungan militer. Selain itu, Pagoda Roh tidak hanya dimiliki oleh klan Qiangu. Ketika Sekte Tang dan Akademi Shrek mulai memberontak melawan Pagoda Roh, sudah ada banyak suara tidak harmonis dari orang-orang di Pagoda Roh. Tidak diragukan lagi, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk mulai saat ini. Akibatnya, itu mungkin bukan akhir dari Pagoda Jiwa, tetapi klan Qiangu benar-benar akan mundur dari posisi mereka. Qiangu Dongfeng tidak membebaskan dirinya dari tanggung jawab karena dia tahu bahwa itu tidak ada artinya. Meskipun mengetahui bahwa semua yang dia lakukan adalah demi Pagoda Jiwa, apakah ada bedanya baginya untuk mengatakan itu setelah apa yang terjadi? Siapa yang mau mendengarkan dia? Akhirnya, Qiangu Dieting perlahan membuka matanya. Dia menghela nafas dan berkata, semua kesalahan disebabkan oleh Dongfeng. Dia harus memikul tanggung jawab. Saya setuju bahwa dia tidak boleh terus memegang jabatan guru pagoda lagi. Shrek dan Sekte Tang berkembang makmur setelah diambil alih oleh kaum muda. Di sisi lain, mungkin ini juga saatnya bagi Pagoda Jiwa kita untuk mendatangkan darah baru. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Gu Yuena yang berdiri diam di samping Qiangu Zhangting dengan tatapan rumit di matanya. Qiangu Zhangting berkata dengan ragu-ragu, "Kakek, aku masih bisa." Qiangu Dieting memelototi Qiangu Zhangting. "Diam, Zhangting, kemarilah."
Qiangu Zhangting tertegun sejenak dan kemudian dia pindah ke sisi Qiangu Dieting. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya setelah merasakan aura sedingin es datang dari tubuh kakek buyutnya. Qiangu Dieting memandang ke arah Gu Yuena, "Saya melamar wakil Master Pagoda Gu Yuena untuk menggantikan posisi Master Pagoda. Karena situasi yang mendesak, kami dapat memintanya untuk memegang posisi tersebut paling tidak untuk sementara waktu. Setelah perang berakhir, kami akan kembali ke Pagoda Jiwa untuk mengadakan pertemuan untuk pemilihan." Sepakat, Qiangu Diet masih merupakan anggota terpenting dari Pagoda Jiwa dan pura-pura yang mengesankan dari generasinya. Bahkan jika klan Qiangu akan jatuh, kata-katanya masih mengandung bobot. Tubuh Qiangu Dongfeng bergetar. Dia melihat ke arah ayahnya. Qiangu Dieting bahkan tidak meliriknya. Master Pagoda Spirit Pagoda melebarkan mulutnya, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya sudah mengungkapkan kekesalannya. Seluruh aura tubuhnya tampak merosot dengan cepat. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia salah, dan dia juga tidak tahu kesalahan apa yang dia buat. Namun demikian, pada saat yang tepat, kenyataan ada tepat di depan matanya dan dia tidak bisa lagi menyangkalnya. "Saya setuju," kata Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu dengan suara yang dalam. Tatapannya beralih ke wajah Gu Yuena segera setelah dia membuat pernyataan itu. "Saya setuju juga," kata sesepuh lainnya. Di sisi lain, Qiangu Zhangting yang berdiri di sisi Qiangu Dieting tercengang. Dia berasumsi bahwa kakek buyutnya akan mempercayakan jabatan bergengsi itu kepadanya. Dia tidak menyangka bahwa kakek buyutnya tidak mempromosikannya, tetapi tunangannya, Nana. Itu dikatakan, dia segera berubah dari sedih menjadi sangat gembira setelah kejutan sesaat. Dia memandang ke arah Gu Yuena dengan kegilaan dan bahkan tersenyum. Qiangu Dongfeng menghela nafas di dalam hatinya saat melihat perilaku cucunya. Gu Yuena, oh, Gu Yuena. Gadis kecil itu menyimpan terlalu banyak rahasia. Ya, memang benar bahwa Gu Yuena masih sangat muda, tetapi juga benar bahwa tidak ada kandidat lain yang lebih cocok pada saat itu. Sejak Gu Yuena bergabung dengan Pagoda Jiwa, dia telah melonjak melalui peringkat mereka seperti roket dengan apapun kecuali kemampuan dan kekuatannya. Faktor utama untuk promosi cepat di dalam Pagoda Jiwa adalah yang pertama dan terutama basis kultivasi seseorang. Basis kultivasi seseorang secara langsung terkait dengan tugasnya. Itu juga metode paling penting yang digunakan Gu Yuena untuk promosinya selama tahun-tahun sebelumnya. Dia mengandalkan pendidikannya dari Akademi Shrek dan peningkatan berkelanjutan setelahnya untuk berulang kali mencapai posisi yang lebih besar. Dia berhasil mendapatkan posisi yang cukup mengesankan di usia yang sangat muda. Akhirnya, dia mendapat perhatian dari anggota berpangkat tinggi dan memasuki lingkaran inti dari Komite Spirit Pagoda setelah keberhasilannya dalam mengembangkan jiwa roh 10.000 tahun. Meskipun Gu Yuena hanya membuat sedikit perubahan berdasarkan penelitian asli, perubahan kecil ini sebenarnya mencegah jalan memutar yang diperlukan selama pengembangan sebelumnya. Pada akhirnya, jiwa 10.000 tahun diproduksi dengan sukses. Keberhasilan pengembangan jiwa 10.000 tahun roh memiliki dampak ledakan di dunia Master Jiwa, dan itu juga memberi Pagoda Roh status yang jauh lebih tinggi. Faktanya, itulah alasan keberanian Qiangu Dongfeng ketika dia kemudian menyerang kota Shrek. Dengan produksi jiwa 10.000 tahun, mereka bisa menarik semua Master Jiwa peringkat tinggi ke sisi mereka. Lagi pula, hampir tidak mungkin mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun secara kebetulan. Di seluruh dunia, hanya ada sedikit Master Jiwa yang akan mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun. Jiwa roh 10.000 tahun telah menjadi hadiah yang sangat dicari oleh sebagian besar Master Jiwa. Itu berbeda dari zaman kuno, ketika perlu memburu makhluk jiwa 10.000 tahun secara pribadi hanya untuk mendapatkan jiwa roh 10.000 tahun. Itu adalah usaha yang berisiko. Di sisi lain, seseorang dapat memperoleh jiwa roh 10.000 tahun dari Pagoda Roh hanya dengan menghabiskan beberapa koin. Itu relatif lebih mudah. Setelah perkembangan itu, jumlah uang yang dihasilkan Pagoda Roh mencapai angka astronomi. Status Pagoda Roh membuat lompatan besar di benua itu. Juga sepenuhnya karena inilah Gu Yuena menjadi salah satu dari 4 spiriter hebat setelah beberapa promosi cepat. Soul Land 3 Chapter 1806. Chapter 1806, Sukses. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan fakta bahwa Qiangu Zhangting mencintainya dan dia adalah murid Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu. Kemampuan Gu Yuena terus berkembang. Namun, dia sudah mencapai posisi tertinggi dalam keadaan biasa saat dia menjadi seorang roh. Jika dia bisa berkultivasi ke peringkat limit Douluo, dia mungkin bisa dipromosikan ke posisi Leng Yaozu dan menjadi wakil Master Pagoda Spirit Pagoda.
Namun, pengembangan platform 10.000 binatang memungkinkan Gu Yuena untuk maju lebih cepat dari biasanya. Platform 10.000 binatang menjadi sumber pendapatan terbaik Pagoda Roh dan bahkan mengikat banyak master jiwa ke pihak mereka. Kombinasi jiwa 10.000 tahun dan platform 10.000 binatang memungkinkan Pagoda Jiwa untuk mencapai puncak hampir setinggi Martial Soul Hall sebelumnya. Itu sangat efektif dalam memenangkan master jiwa. Seandainya Shrek tidak menjadi terkenal begitu cepat lagi, sangat mungkin bahwa Pagoda Jiwa akan menjadi satu-satunya organisasi yang muncul di benak para master jiwa dalam satu generasi. Gu Yuena baru saja menunjukkan kemampuan Quasi-God-nya yang luar biasa sekali lagi. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Layanan berjasanya yang terkumpul, kemampuannya, dan prospeknya yang luar biasa menjadikannya kandidat yang paling cocok untuk menggantikan Master Pagoda Jiwa. Bahkan Phoenix Surgawi Doulo Leng Yaosu tidak mungkin melawan Gu Yuena pada saat ini. Perbedaan basis kultivasi Leng Yaosu dan kontribusinya pada Pagoda Jiwa sangat jelas. Ide awal Qiangu Dongfeng adalah agar Gu Yuena dan Qiangu Zhangting menikah. Dengan cara ini, dapat dianggap bahwa kontribusi Gu Yuena diselesaikan bersama dengan Qiangu Zhangting dalam arti tertentu. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk membujuk Gu Yuena melakukannya. Namun, pernikahan belum terjadi dan bencana alam sudah terjadi. Mengingat itu, Qiangu Dongfeng hanya bisa berharap bahwa Gu Yuena dan Qiangu Zhangting telah menyempurnakan hubungan mereka sehingga mereka benar-benar bisa bersama. Jika itu masalahnya, klan Qiangu tidak akan terus menurun statusnya. Suara-suara yang meneriakkan, "Saya setuju," menusuk dada Qiangu Dongfeng seperti jarum baja, membuatnya hancur. Terlepas dari seberapa egois dan pendapat dirinya sendiri, dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Pagoda Jiwa, setidaknya dalam sudut pandangnya. Dia tanpa pamrih berusaha untuk membuat Pagoda Roh lebih besar. Tentu saja, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencapai alam-alam dewa juga. Namun, sepertinya semuanya sudah hancur. Pagoda Jiwa perlu menjelaskan diri mereka kepada markas besar militer dan Korps Angkatan Darat Barat, jadi dia akan menjadi kambing hitam. Qiangu Dieting menarik napas dalam-dalam. Pandangannya perlahan menjadi tenang saat dia melihat ke arah Gu Yuena dan berkata, "Karena semua orang setuju. Nana, bagaimana menurutmu?" Hanya pada saat ini, mata Gu Yuena menunjukkan perubahan. Dia melirik melewati wajah Qiangu Dieting sebelum mendarat di Qiangu Dongfeng, dan akhirnya dia melihat ke arah Qiangu Zhangting. Kemudian, dia tersenyum tipis dan mengangguk dengan lembut. "Baik-baik saja maka. Karena semua orang percaya pada saya akan melakukan yang terbaik. Saya pasti akan menjunjung tinggi minat Pagoda Jiwa kita." Dia setuju. Tubuh Qiangu Dongfeng bergidik, dan dia segera merasa seperti mengalami gangguan mental. Namun, apalagi yang bisa dia katakan? Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan semua ini terjadi lagi. Di sisi lain, Tang Wulin dan orang-orang dari Shrek dan Sekte Tang belum pergi. Mereka juga menyaksikan adegan yang terjadi di lapangan. Faktanya, mata Tang Wulin tampak sedikit terkejut. Belum lama ini dia dan Gu Yuena masih belajar di Shrek. Mereka masih sangat lemah saat itu. Mereka berbeda sekarang. Dia sudah menjadi Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek sementara Gu Yuena baru saja dipromosikan menjadi Master Pagoda Spirit Pagoda. Bahkan jika pasukan tempur elit Pagoda Roh masih ditekan oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang, itu masih organisasi Master Jiwa terkuat di benua, baik dalam hal kekuatan dan sumber daya. Apakah Gu Yuena sebenarnya sudah dipromosikan sebagai Master Pagoda Jiwa? Mungkinkah ini alasan dia menolak untuk bersamaku? Apakah karena tujuan inilah dia bersikeras untuk tinggal dengan Pagoda Jiwa dan tetap di sisi Qiangu Zhangting selama ini? Tang Wulin mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia melolong jauh di dalam. "Gu Yuena, tahukah kamu bahwa aku bersedia menyerahkan segalanya untukmu jika kamu bersedia bersamaku? Mungkinkah Anda benar-benar wanita dengan ambisi liar? Apakah itu alasan sebenarnya di balik keenggananmu untuk bersamaku? Ini akan baik-baik saja untuk saat ini. Ayo pergi." Yali meletakkan tangannya di bahu Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin menggigil. Dia menoleh ke samping dan menatap Yali. Tepat pada saat itu, Yali melihat matanya dipenuhi dengan pusaran emosi. "Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo kita tunda sampai perang ini selesai," kata Yali lirih. Tang Wulin mengangguk dalam diam. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyegel emosi di hatinya sehingga dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Iya, dia tidak punya pilihan selain menunda masalah ini sampai malapetaka besar ini diselesaikan. Sebelum kultus Roh Kudus dan Abyssal Plane dikalahkan, mengatakan apapun akan sia-sia.
Mereka akan menghadapi ancaman yang datang dari arai besar pembunuh penguasa darah berikutnya. Komunikator jiwa di pergelangan tangan Tang Wulin tiba-tiba berdering. Tang Wulin mengambilnya secara naluriah dan mendengar suara bersemangat datang dari ujung sana. Ini sukses. Tang Wulin, tahukah Anda bahwa saya telah berhasil? Hahaha, saya sudah berhasil. Hal yang tidak bisa dilakukan ayah dan ibu saya di masa lalu, telah saya lakukan. Saya sudah berhasil. Ling Zichen berteriak kegirangan, suara Pong hampir histeris. Tang Wulin merasakan dorongan yang kuat saat mendengarkan suaranya. Dia merasa ingin berlari ke sisi Gu Yuena dan mengatakan semuanya padanya. Dia selalu menjadi orang yang tenang, namun dia merasa seperti dia tidak lagi ingin tetap tenang. Faktanya, dia ingin memberitahunya bahwa dia akan menyerahkan posisinya sebagai Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek kepadanya jika dia mau kembali kepadanya dengan sukarela. Dia sangat mencintainya. Bahkan ketika ada wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya yang menunjukkan minat padanya di masa lalu, perasaannya padanya tidak pernah berubah selama ini. Dia sama tulusnya dengan dirinya yang lebih muda. Namun, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Tidak, dia tidak bisa. Shrek dan Tang Sekte bukan miliknya, jadi tidak ada yang bisa dia serahkan padanya. Di sisi lain, dia sudah menjadi Master Pagoda Jiwa. Dia adalah pemimpin organisasi Master Jiwa nomor 1 di benua itu. Jarak antara dia dan dia semakin jauh dari sebelumnya. Di sisi lain, Gu Yuena, baru saja menggantikan posisi Master Pagoda Roh, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia berbalik dan menatap Tang Wulin di langit. Tatapan Tang Wulin tetap terpaku padanya selama ini. Pada saat itu juga, mata mereka bertemu, salah satunya di langit dan yang lainnya di tanah. Saat itu juga, Tang Wulin melihat sisi lembutnya, selembut air. Dia tertegun sejenak, kemudian, dia melihat senyumnya. Itu adalah senyuman yang dipenuhi dengan penghiburan dan juga emosi yang sangat rumit. Rasanya seakan-akan senyumannya mewujudkan segudang segalanya. Itu juga pada saat yang tepat ketika Tang Wulin merasa seperti tiba-tiba tercerahkan. Seolah-olah dia tersentak bangun dari penderitaannya. Tidak, dia tidak seperti itu. Dia tidak melakukan ini untuk kekuatan dan keinginan. Tidak, ini bukan dia. Ini bukan alasan kesedihannya. Tang Wulin mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan pasti. Ini karena dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Gu Yuena benar-benar orang dengan keinginan untuk kekuasaan, dan dia benar-benar meninggalkannya untuk mendapatkan kekuatan untuk pagoda jiwa, bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya di masa lalu? Selain itu, ikatan antara mereka dan sentimen di dalam hati mereka tidak bisa goyah dengan cara apapun. Dia tidak seperti itu. Suasana hatinya kembali cerah. Ada pandangan minta maaf di matanya seolah-olah dia memberitahu Gu Yuena bahwa dia seharusnya tidak meragukannya. Namun, dia tiba-tiba melihat kesedihan yang mendalam merembes dari kedalaman matanya. Kesedihan yang mengerikan dengan cepat menjangkiti dia juga. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia sangat sedih? Soul Land 3 Chapter 1807. Chapter 1807, Pledge to live and die together with the army. Hati Tang Wulin langsung tergerak. Pada saat yang sama, dia memiliki perasaan yang aneh. Sepertinya ada jarak di antara mereka saat mata mereka bertemu. Faktanya, mereka tumbuh semakin jauh. Ayo pergi. Roh Kudus Douluo menarik Tang Wulin sekali. Dia kemudian pergi dengan Feng Hao Douluo dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dong Xian telah pulih dari keterkejutan untuk sementara itu, tetapi dia tetap diam. Yu Guanzi telah menelepon Dong Xian dan memberitahunya bahwa Korps Tentara Pusat dan Korps Tentara Barat Laut akan membantunya untuk membangun kembali pertahanannya secepat mungkin. Saat ini, Great Array Blue Driver God Killer bergerak dengan kecepatan lambat dan stabil. Itu semakin dekat. Langit menjadi gelap secara bertahap dengan tirai malam menutup cahaya yang tersisa. Kanopi hitam ungu dari langit bergerak perlahan di kejauhan. Tentara elit Korps Angkatan Darat Barat ketakutan sampai mereka bisa melarikan diri dari bayang-bayang mereka sendiri. Moral pasukan elit sedang rendah setelah kehilangan sepertiga dari pasukan mereka. Apalagi korban jiwa terjadi dalam waktu yang singkat. Lawan begitu kuat sehingga kepercayaan diri mereka terguncang. Seluruh Korps Angkatan Darat Barat tenggelam dalam depresi saat ini. Dong Xian berada di ruang operasi markas sekarang. Pos komando telah dibangun kembali untuk sementara. Semua perwira tinggi militernya juga ada di pos komando. Tidak ada seorang pun dari klan Qiangu untuk mewakili pagoda jiwa lagi. Hanya naga perak Douluo Gu Yuena, guru pagoda jiwa yang baru diangkat yang hadir. Pertama, atas nama tentara,
saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan Anda. Dong Xian mengangguk ke arah Gu Yuena. Memang, seorang dewa semu harus dihormati bagaimanapun juga. Kalau bukan karena dia, Raja Roh masih akan menyerang sesuka hati. Sangat mungkin bahwa seluruh korps Angkatan Darat Barat akan dimusnahkan. Gu Yuena mengangguk, tapi dia tetap diam. Dong Xian menarik napas dalam-dalam. Hati saya sangat sedih untuk para prajurit yang telah meninggal. Sisanya tidak perlu diceritakan. Setelah perang berakhir, saya akan menyerahkan diri saya ke pengadilan militer. Keputusan saya yang mengakibatkan kekalahan ini. Namun, saya siap mengorbankan diri. Kecuali jika Abyssal Plane benar-benar dikalahkan, aku, Dong Xian tidak akan mundur. Saya hanya memiliki satu kehidupan, dan saya akan melawan mereka sampai akhir. Namun, saya tidak lagi memiliki kewenangan untuk meminta salah satu dari Anda untuk bergabung dengan saya. Pada titik ini, dia menutup matanya karena kesakitan. Kolonel Jenderal, jangan katakan itu. Kami tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa Anda. Pada saat yang sama, menurut kami Anda tidak membuat keputusan yang salah. Anda melakukannya karena pertimbangan untuk tentara. Anda membuat keputusan tidak hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang juga. Keputusan Anda adalah keputusan kita semua. Oleh karena itu, meskipun Anda salah, kami akan berbagi tanggung jawab. Saudara kami yang sudah meninggal tidak akan menyalahkan Anda. Kami juga tidak. Jika Anda bertekad untuk bertarung sampai mati, kami akan menemani Anda. Kami tidak akan mundur lagi. Kami ingin membalas dendam untuk almarhum saudara kami. Seorang jenderal besar yang berdiri telah membuat pernyataan dengan suara nyaring dan kuat. Dia memiliki penampilan yang mengerikan, namun dia memancarkan aura yang penuh dengan keberanian. Suara mendesing. Semua perwira militer berpangkat tinggi di tempat kejadian berdiri. Kami berjanji untuk hidup dan mati bersama tentara. Suara setiap prajurit dipenuhi dengan semangat yang benar. Tak satu pun dari mereka memiliki sedikit pun keraguan ketika mereka membuat janji. Mata Dong Xian menjadi basah sebagai tanggapan. Dia juga berdiri. Dia tidak bisa membantu mengingat masa lalu dalam pikirannya. Selama bertahun-tahun, dia telah bergabung dengan Korps Angkatan Darat Barat sejak hari pertama dia bergabung dengan tentara. Dia mulai sebagai seorang prajurit rendahan dan mendapatkan poin militer selangkah demi selangkah sampai akhirnya dia dipromosikan sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat. Dia membawa Korps Angkatan Darat Barat yang awalnya berada di barisan terbawah ke kondisi yang berkembang saat ini. Hampir setiap sudut dari seluruh korps tentara memiliki pengaruhnya. Hampir semua perwira tinggi militer di tempat kejadian dipromosikan sendirian olehnya. Seluruh korps Angkatan Darat Barat sekokoh lembaran logam. Ada ungkapan, kesulitan menguji ketulusan teman. Pada saat ini, dia merasa itu sepadan. Selama bertahun-tahun, semua pengorbanan yang dia lakukan untuk Korps Angkatan Darat Barat tidak sia-sia. Sangat baik, kita akan hidup bersama dan mati bersama. Untuk Federasi. Petik 2. Untuk Federasi. Semua orang mengeluarkan raungan kuat yang bisa merobohkan gunung. Tentara berkumpul. Korps Tentara Pusat, Korps Tentara Barat, dan yang lainnya berkumpul ke arah ini. Untuk mencegah musuh mengubah arah, dua korps tentara yang besar mengerahkan sepertiga dari angkatan bersenjata mereka untuk berkumpul di lokasi Korps Angkatan Darat Barat. Sementara itu, Tang Wulin dan orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang menunggu dengan sabar oleh Life Sub-3. Mereka menunggu datangnya momen terakhir. Ling Zichen berdiri di sisinya sementara itu. Ekspresi di wajahnya yang menawan mengungkapkan kegembiraannya yang dia rasa sulit untuk ditahan sampai sekarang. Modifikasi surga abadi sukses. Dia telah pulih dari kelelahan dengan bantuan Life Sub-3. Seandainya bukan nasihat berulang Tang Wulin untuk tidak mengungkapkan kegembiraannya dan merahasiakan hasilnya, dia akan gagal menahan diri dan akan mengeluarkan emosinya. Ya, Tang Wulin tidak menyebarkan informasi tersebut. Itu adalah keputusan yang dibuat setelah berdiskusi dengan Yu Guanzi dan konsultasi sebelumnya dengan Ling Zichen. Harus ada tahi lalat baik di Korps Tentara Barat atau Pagoda Roh. Kalau tidak, bagaimana mungkin Legiun Abyssal bisa mengambil kesempatan sempurna untuk menyerang mereka? Seandainya bukan tampilan kekuatan Gu Yuena yang tak terduga pada saat itu, situasinya bisa menjadi lebih buruk dengan garis pertahanan rusak. Oleh karena itu, penyelesaian modifikasi surga abadi hanya diketahui oleh Tang Wulin, Yu Guanzi, Dou Luo Tanpa Hati, Dou Luo Asmara, dan beberapa lainnya. Situasi sekarang mendekati skenario terburuk yang mungkin terjadi. Hanya Raja Petapa Abyssal yang belum naik dari Abyssal Plane.
Raja roh yang dihentikan oleh Gu Yuena dengan usaha keras sebelumnya hampir menjadi dewa. Ada juga banyak Feng Hao Douluo peringkat raja dan makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya di Legiun Abisal. Saat yang paling sulit hampir menyingsing mereka. Meski demikian, momen tersulit juga merupakan kesempatan terbaik mereka untuk melakukan serangan balik kepada Legiun Abisal. Di markas komando, mengirimkan perintah ke tentara Dewa Laut, Korps Angkatan Darat Laut Utara, dan Korps Angkatan Darat Issea. Siapkan semua tembakan artileri jarak jauh dan amunisi jiwa tetap. Targetkan area 30 km di depan garis pertahanan Korps Tentara Barat. Kunci posisinya, dan tunggu perintah lebih lanjut. Yu Guanzi mengirimkan perintah demi perintah di markas komando. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini. Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas berdiri di sampingnya. Mereka tidak tidur selama sehari. Mereka menunggu dengan sabar saat pertempuran terakhir akan dimulai. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu pukulan ini. Semuanya sunyi di markas komando. Parlemen Federal baru saja mengirim pesan sebelumnya, memberi Yu Guanzi otoritas penuh di garis depan. Hanya ada satu tujuan, itu untuk menghentikan musuh di luar benua. Federasi akan memastikan ini dengan segala cara. Sementara itu, Korps Angkatan Darat Selatan mempercepat sehingga paling banyak tiba di hari lain. Setelah menerima otorisasi Parlemen Federal, Yu Guanzi mengirimkan pesanan pertama. Jika ada yang mundur bahkan selangkah, dia akan mengeksekusi orang itu di tempat. Tidak perlu ada pengadilan militer. Tentara terdiri dari 1 juta tentara. Sebanyak 1 juta tentara dari federasi berkumpul di sini. Apakah itu cukup untuk menghentikan makhluk abisal? Tidak ada yang tahu, bahkan Yu Guanzi sendiri. 40 km, akan tiba di titik serangan. Laporan petugas staf operasi didengar. Seluruh atmosfer markas komando menegang seketika. Yu Guanzi mengangkat tangannya. Ketika dia memutar komunikator, jarinya sedikit gemetar. Itu adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan untuk limit Douluo seperti dia. Tuan Sekte Tang, apakah Anda sudah selesai dengan persiapan di pihak Anda? Selesai. Baiklah, terima kasih telah bersusah payah melakukan ini. Great Rai Blue Driver God Killer berada 40 km jauhnya dari kita saat ini. Anda dapat melanjutkan dengan persiapan terakhir sekarang. Dicatat. Putuskan komunikasi. Yu Guanzi menarik napas dalam-dalam. Dia segera mengirim pesanan. Semua kapal angkatan laut, semua tembakan artileri, bersiap untuk pertempuran level 1. Mengunci target. Menunggu perintah lebih lanjut. Soul Land 3 Chapter 1808. Chapter 1808, Dewa Meriam, senjata bentuk manusia. Bersiaplah untuk pertempuran level 1. Saya ulangi, bersiaplah untuk pertempuran level 1. Kunci target dan tunggu perintah saya. Suara perangkat jiwa yang berputar bergema di seluruh Tule. Di permukaan laut ada banyak floatis. Artileri jarak jauh dari 3 armada besar semuanya diarahkan ke kejauhan. Mereka menunggu dengan sabar untuk pesanan lebih lanjut. Tak perlu dikatakan, semua orang menunggu momen penting ini. Itu bisa menentukan kelangsungan hidup umat manusia. Saat ini, Dongxian berada di garis depan pertahanan Korps Angkatan Darat Barat. Mesia serigala ganas berwarna merah darahnya tampak sangat mencolok yang membuatnya terlihat oleh setiap tentara Korps Angkatan Darat Barat. Saat ini, dia hanya bisa meningkatkan moral Korps Tentara Barat dengan secara aktif terlibat dalam perang itu sendiri. Saya akan membersihkan kesalahan yang saya buat dengan darah saya sendiri. Dongxian mengangkat tangannya dan memutar komunikator militer di pergelangan tangannya. Suara Yu Guanzi terdengar datang dari ujung sana secara instan. Yu Guanzi berbicara. Yu tua, suara Dongxian terdengar suram. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam, buatlah singkat dan manis. Saya memimpin pertempuran. Dongxi berbicara dengan suara yang dalam, kami telah saling bersaing seumur hidup. Saya tidak pernah menyerah kepada Anda atau mengakui bahwa Anda lebih kuat dari saya. Latar belakang keluargamu lebih baik dariku. Anda tidak tahu betapa kerasnya saya bekerja hanya untuk mencapai posisi saya hari ini. Namun, hari ini akan menjadi akhir dari pertarungan kita. Aku masih tidak akan menyerah padamu, tapi aku punya permintaan. Yu Guanzi berkata, silakan. Mata Yu Guanzi berbinar. Saat aku mati, aku tidak ingin namaku berada di atas pilar rasa malu. Yu Guanzi terdiam beberapa saat. Dongxian, lebih baik kau kembali hidup-hidup dari perang F*** ini. Hahaha, Paul Yu, si serigala ganas akan dikuburkan di alam liar seperti seorang pejuang.
Setelah mengatakan itu, Dong Xian menutup komunikator. Dia melakukan jungkir balik, dan dia sudah dalam mesia serigala ganasnya. Mesia ditutup. Pada saat berikutnya, mata mesia serigala ganas perlahan terbuka dan mengeluarkan pancaran dingin yang menakutkan. Ini Dong Xian berbicara. Dengar, semua saudaraku di Korps Angkatan Darat Barat. Bersumpah untuk mati dan menolak untuk mundur. Aku akan jadi yang pertama. Setelah mengatakan itu, mesia serigala ganasnya melesat ke depan dengan tiba-tiba dan terbang ke langit. Dia tiba di garis depan pertahanan seluruh Korps Tentara Barat. Di markas besar Komando Militer Federal, Yu Guanzi mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Dong Tua, tahukah kamu bahwa kamu selalu menjadi orang yang paling aku kagumi selama bertahun-tahun? Anda benar tentang bagaimana saya tidak sekuat Anda karena saya telah mendukung keluarga saya. Chen Xinji menepuk pundaknya. Jika kalian berdua hidup melalui perang ini, saya yakin kalian berdua tidak akan menjadi musuh lagi melainkan rekan-rekan. Yu Guanzi tersenyum. Itu benar. 35 meter. Petugas staf melaporkan situasinya. Yu Guanzi berada di depan layar besar yang menampilkan array besar pembunuh darah. Dia menatap Blue Diver God Killer Grid Array yang masih bergerak maju dengan tatapan membara. Dia sedang dalam suasana hati yang tegang. Banyak Feng Hao Douluo dari Akademi Shrek dan Sekte Tang telah naik ke langit di atas Life Sub-3. Mereka melayang di udara. Dari posisi mereka, mereka bisa melihat perisai cahaya ungu hitam raksasa di kejauhan. Tang Wulin mengangguk ke arah Ling Zichen di sisinya. Ekspresi Ling Zichen berubah sangat serius. Bintik-bintik kilau merah muda berkilauan di tubuhnya. Mesia Super Divine ratenya langsung menutupi tubuhnya. Dia melepaskan dirinya dari dukungan Tang Wulin dan melayang di langit sendirian. Semua orang melindungi Ling Zichen dan bersiaplah untuk bertempur, perintah Tang Wulin. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak menyadari apa yang dia lakukan, mereka menganggap kata-katanya sebagai perintah sekarang. Mekanisme Ling Zichen berbeda dari sebelumnya. Permata berbentuk belah ketupat bertatahkan di dada. Permata itu berwarna merah yang melengkapi mesia merah muda itu dengan baik. Saat ini, permata merah itu berkilauan saat mulai berputar. Satu demi satu, potongan-potongan bagian logam diproduksi di dalam dan dirangkai menjadi rak logam. Moncong berdiameter sekitar setengah kaki dengan tonjolan 2 meter juga dibuat. Wulin, tolong bantu saya menstabilkan gerbong. Tang Wulin mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat melihat moncong di dadanya. Kamu benar-benar orang gila. Setelah melihat perubahan pada Ling Zichen, dia menyadari apa yang dia lakukan. Dia telah memasang surga abadi ke mesia Super Divine miliknya dan mengubahnya menjadi artileri utama mesia. Namun, surga abadi adalah bom. Jika itu meledak, tidak ada satu sel pun dari Ling Zichen yang akan tertinggal. Ling Zichen tersenyum dan berkata, kita diburu waktu. Kami tidak dapat menyelesaikan proses modifikasi tepat waktu tanpa menggunakan mesia saya sebagai kereta. Apakah menurut Anda modifikasi itu mudah? Ayo cepat, berdiri di belakangku dan bantu aku menstabilkan gerbong. Sogokan akan menjadi sangat kuat. Dipersiapkan. Bukan hanya Tang Wulin, semua orang di sekitarnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Bahkan mereka yang tidak mengambil bagian dalam diskusi terkait surga abadi dapat mengetahui beberapa bagiannya juga. Ekspresi Tang Wulin saat ini menjadi bukti bagi semua. Gadis muda itu akan menggunakan tubuhnya sebagai kereta untuk meluncurkan bom keji ini. The Hairless Douluo dan Amorous Douluo memandang Ling Zichen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak pernah berharap Ling Zichen menjadi gila ini. Menggunakan tubuhnya sebagai kereta sama dengan memindahkan surga abadi ke bagian dalam mechanya. Pada saat yang sama, Mesia menggunakan tubuhnya sebagai sumber energi inti. Dalam arti tertentu, surga abadi menyatu dengan tubuh Ling Zichen. Dia telah sepenuhnya mengubah dirinya menjadi senjata penghancur manusia. Hampir setiap ilmuwan memiliki sifat irasional. Tidak diragukan lagi, irasionalitas Ling Zichen jauh melebihi kebanyakan ilmuwan. Selain dari bahaya yang akan dia hadapi selama proses fusi, bahkan sekarang, akankah dia mampu menahan intensitas energi surga abadi dengan tubuhnya sebagai kereta? Sekarang urutan kejadiannya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya baginya untuk menyuarakan kekesalannya terhadapnya sekarang. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Tang Wulin memelototinya dan berteriak keras. Semuanya, mundur 5.000 meter. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia memeluk pinggang Ling Zichen dari belakang. Keduanya secara bersamaan melompat dan melonjak ke langit untuk menjauhkan diri dari Life Sub-3. Ling Zichen terkikik. Apakah kamu takut?
Tang Wulin berbicara dengan nada marah dan tidak menyenangkan, ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku takut atau tidak. Bagaimana Anda bisa menganggap diri Anda begitu enteng? Ling Zichen menjawab, sebagai seorang ilmuwan, saya hanya peduli pada tingkat keberhasilan. Saya berpikir untuk menggunakan tubuh saya sebagai kereta karena saya yang paling akrab dengan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif di benua saat ini. Di sisi lain, hanya ada satu surga abadi yang lebih mematikan dari yang saya kembangkan sebelumnya. Jika saya ingin menjadikannya senjata super jangka panjang yang dapat digunakan kembali, saya harus melakukan sedikit modifikasi pada unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif secara terus-menerus. Saya juga akan melakukan beberapa penyesuaian selama proses peluncuran. Saya bukan seorang master jiwa, tetapi ada banyak unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dalam komposisi tubuh saya. Kesadaran spiritual saya terhubung ke surga abadi sehingga paling efektif saat digunakan. Dengan cara ini, tingkat keberhasilan akan meningkat 18,5% dibandingkan dengan menempatkan gerbong di tempat lain. Tahukah Anda pentingnya angka ini? Ini berarti keamanan keseluruhan meningkat 20%. Perbedaannya sangat besar. Jadi, bagaimana saya tidak bisa melakukannya? Apalagi saya sudah berhasil. Aku adalah senjata super sekarang. Saya harus mengatakan bahwa bahkan Anda tidak mampu menahan ledakan frontal dari saya. Hahaha. Aku akan menjadi dewa meriam sekte Tang kita di masa depan. Kemarahan di hati Tang Wulin hilang setelah mendengar soliloquy yang bersemangat. Sebagai gantinya, ada perasaan khusus. Gadis muda yang tersembunyi di meja di depannya telah mengorbankan segalanya untuk penelitian dan pengembangan sains. Faktanya, dia bahkan tidak bisa dianggap manusia lagi. Semua yang dia lakukan untuk sekte Tang dan teknologi jiwa.